Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Andriani dari SMK Global Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana menjurnal dengan cepat. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi seperti yang digambar ini adalah yang pertama itu adalah menyiapkan dokumen transaksi, di mana dokumen transaksi itu terdiri dari kwitansi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, cek, faktur, nota kredit, nota debit, nota kontan. Kemudian setelah dokumen transaksi, kemudian kita catat ke dalam jurnal. Jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting namanya ke buku besar. Buku besar terdiri dari buku besar utama dan buku besar pembantu. Selanjutnya, setelah buku besar, kita rangkum ke dalam neraca saldo. Setelah itu, dibuat jurnal penyesuaian apabila ada terkait dengan data-data yang belum dicatat atau ada terjadi kesalahan. Setelah di jurnal penyesuaian, kita posting kembali ke buku besar. Setelah itu, kita masukkan ke dalam neraca lajur atau kertas kerja, yang mana kolomnya terdiri dari neraca lajur dan kertas kerja terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Dan untuk neraca lajur ini adalah sebagai langkah awal untuk membantu laporan keuangan. Namun sebenarnya tanpa neraca lajur juga bisa membuat laporan keuangan dari buku besar. Oke, selanjutnya adalah siklusnya adalah laporan keuangan, di mana terdiri dari satu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Nah, setelah laporan keuangan maka dibuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup itu diposting ke buku besar. Setelah jurnal penutup maka akan menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah siklus akuntansi yang berlaku bisa 1 bulan, bisa triwulan, bisa 1 semester, 1 tahun. Baik, bicara tentang dokumen transaksi, ini adalah contoh-contoh kalau dikaitkan dengan bukti transaksi. Kemudian ada contoh berupa uraian yang seperti nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum mencatat ke dalam jurnal, kita harus paham nih nama-nama akun atau rekening atau perkiraan. Apa sih itu akun? Akun atau perkiraan adalah alat pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat transaksi keuangan yang sejenis. Akun berfungsi untuk melacak perubahan pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, serta menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan. Ada 5 kelompok atau header atau kepala akun. Yang pertama adalah harta atau aset. Yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Yang kelima adalah beban. Nah, kelompok ini atau header ini jadi patokan untuk menyusun nomor akun. Selanjutnya adalah bagaimana mengelompokkan nomor akun, pengaruh akun bertambah atau berkurang, dan saldo normalnya. Kalau kita bicara tadi header, kepalanya adalah harta, itu nomor akunnya adalah 1. Saldo normalnya adalah debit. Kemudian harta lancar, itu kepalanya adalah 1. Dan di sini nomornya adalah 11. 1 yang pertama diambil dari harta. Kemudian kas atau cash in bank itu nomornya adalah 111, di mana 1 yang pertama diambil dari harta, 1 di tengahnya adalah harta lancar, satunya adalah nomor akun kas itu sendiri. Nah, kas di sini apabila bertambah maka posisinya adalah di sebelah debit. Kalau berkurang maka posisinya adalah sebelah kredit. Saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya, piutang dagang. Nomornya adalah 112. Satunya adalah dari harta, 1 yang di tengah dari harta lancar, 2 adalah nomor akun piutang dagang itu sendiri. Ya, jadi menyusunnya adalah berdasarkan urutan yang terliquid atau terlancar. Dan untuk perubahan akunnya ada di sini bertambah di sebelah debit, piutang berkurang sebelah kredit. Saldo normalnya adalah di sebelah debit. Begitu juga perlengkapan, persediaan, sewa dibayar di muka sama asuransi dibayar di muka sama seperti kas dan piutang dagang. Selanjutnya, untuk harta tetap nomornya adalah 12. Satunya kita ambil dari harta atau aset. 2-nya adalah harta tetap. Nah, untuk akun tanah ya, tanah itu diambil dari 121. Berarti satunya adalah harta, 2-nya adalah harta tetap, 1-nya itu sendiri adalah tanah. Begitu juga dengan peralatan atau equipment, dilanjutkan nomornya adalah 122.
dengan pengaruhnya bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Saldo normalnya adalah debit. Dan selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Di sini sebenarnya adalah perkiraan atau akun lawan dari peralatan. Nomornya adalah tetap 1, 2, 3, di mana di sini pengaruhnya apabila dia bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya adalah sebelah kredit. Selanjutnya yaitu adalah akun dari kewajiban atau hutang. Kalau untuk hutang itu kepalanya adalah nomornya 2. Hutang lancar 21, hutang dagang 211. Ya, caranya sama seperti aset ya atau harta. Untuk hutang di sini bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Begitu juga hutang wesel, hutang beban itu sama seperti hutang dagang. Kemudian hutang jangka panjang itu kepalanya adalah 22. Duanya adalah hutang, 2 yang selanjutnya adalah hutang jangka panjang. Nah, untuk hutang bank 221. Berarti yang satu terakhirnya adalah hutang bank. Ya. Untuk pengaruhnya adalah hutang bank itu sama ya seperti hutang dagang, bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Begitu juga hutang hipotek dan obligasi. Ya, sekarang adalah modal. Modal itu kepalanya adalah 3. Berarti modal di sini tergantung perusahaan ya. Ada yang milik pribadi atau ada yang PT. Kalau dia pribadi, berarti modal pemilik ya. Di sini nomornya adalah 311. Pengaruhnya di sini apabila bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Kemudian 312. Prive di sini bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, kemudian saldo normalnya adalah debit. Kenapa? Prive itu adalah pengurang modal pemilik. Pendapatan atau income, kepalanya adalah 4. Nah, maka di sini kalau pendapatan usaha adalah 411. Ya. Untuk pendapatan pengaruhnya adalah bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Kemudian kepala dari beban atau expense itu 5. Ada 511 itu berarti beban gaji, 512 beban perlengkapan. Sebenarnya masih banyak ya untuk beban ya. Jadi tinggal diurutkan saja nomor akunnya. Nah, di sini saya tambahkan apabila dia untuk akun pendapatan perusahaan dagang. Kalau tadi mungkin yang saya sebutkan adalah perusahaan jasa. Nah, itu bedanya adalah untuk pendapatan sama-sama kepala 4. Di sini ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Untuk perubahannya sama ya. Untuk penjualannya adalah kalau bertambah sebelah kredit, kalau berkurang sebelah debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Di sini ada retur penjualan, potongan penjualan, itu adalah perkiraan lawan dari penjualan. Otomatis dia kebalikan dari penjualan, bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Saldo normalnya adalah debit. Baik, kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, kepala 5 adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ya, di mana 511 harga pokok penjualan yaitu bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, saldo normalnya adalah debit. 511 sama dengan pembelian atau purchase. Kalau dia harga pokok penjualan adalah sistem pencatatannya perfektual, kalau pembelian adalah sistem pencatatannya adalah periodikal. Kemudian dilanjutkan dengan retur pembelian dengan nomor 512, potongan pembelian 513. Ini adalah perkiraan lawan dari harga pokok penjualan atau pembelian, di mana bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya adalah kepala 6 ya, atau nomor 6 itu adalah beban. 611 itu adalah beban gaji, 612 adalah beban perlengkapan, dan selanjutnya. Dan perlu diperhatikan di sini adalah untuk beban bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips mudah membuat jurnal umum. Contoh di sini ya, 1 Desember 2024 diinvestasikan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Perlu diperhatikan dari soal tersebut ada berapa akun atau perkiraan yang muncul. Diinvestasikan uang tunai itu berarti adalah kas kita bertambah. Kalau kas bertambah di sebelah debit. Kemudian ada investasi berupa peralatan sebesar 30 juta. Maka yang kedua akunnya adalah peralatan bertambah sebelah debit, dan selanjutnya adalah di sini karena investasi, maka yang muncul akun yang ketiga adalah modal. Modalnya bertambah dengan sebelah kredit.
Nah, di sini maka dengan di jurnal tanggal 1 Desember 2024, di sini adalah kas di debit sebesar 10 juta. Kemudian peralatan debit sebesar 30 juta. Kemudian modal anugerah di sebelah kredit adalah 40 juta, dari mana 10 juta ditambah 30 juta. Nah, di sini perlu dipahami bahwa dalam menjural di sini adalah double entry. Ada debit, ada kredit, dan jumlahnya adalah harus seimbang. Baik, transaksi berikutnya adalah tanggal 2 Desember 2024 dibeli perlengkapan secara tunai. Nah, dari transaksi itu terdiri dari dua akun. Yang pertama adalah perlengkapan bertambah. Kenapa? Karena dibeli. Nah, posisinya adalah di sebelah debit. Kemudian akun yang kedua adalah kas. Kasnya berkurang karena dibeli secara tunai. Posisinya adalah sebelah kredit. Maka dapat kita jurnal perlengkapan sebelah debit adalah sebesar 500.000. Kemudian kas sebelah kredit sebesar 500.000. Oke, selanjutnya tanggal 4 Desember 2024 dibeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Di sini akan muncul dua akun. Yang pertama adalah peralatan. Peralatannya bertambah karena dibeli sebelah debit. Kemudian karena dibeli peralatan secara kredit, yang muncul adalah hutang. Hutang bertambah. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 4 Desember peralatan di debit sebesar 5 juta, hutangnya sebelah kredit 5 juta. Transaksi tanggal 5 Desember dibeli persediaan barang dagangan sejumlah 2.500.000 secara kredit. Nah, di sini kalau menggunakan sistem periodikal, jurnalnya adalah pembelian sebelah debit karena dia bertambah, kemudian sebelah kreditnya adalah hutang dagang. Jumlahnya sebesar 2.500.000. Kalau menggunakan sistem perfektual, maka di sini tanggal 5 akun yang muncul adalah persediaan barang dagangan. Bertambah sebelah debit, kemudian hutangnya bertambah sebelah kredit. Maka kalau di jurnal, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan debit 2.500.000, kemudian hutang dagang sebesar 2.500.000 sebelah kredit. Oke, selanjutnya tanggal 7 Desember ada transaksi dijual persediaan barang dagangan dengan harga jual 1 juta dan harga pokok 750.000 secara kredit. Kalau menggunakan sistem periodikal, di sini ada dua akun yang muncul. Yang pertama adalah piutang dagang, yang kedua adalah penjualan. Maka kalau di jurnal, jurnalnya adalah di debit piutang dagang sebesar 1 juta, kemudian penjualan sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, kalau menggunakan sistem perfektual, maka di sini jurnal atau akunnya dulu ya, akunnya yang muncul ada 4. Pertama adalah piutang dagang, kemudian yang kedua harga pokok, yang kedua adalah penjualan bertambah sebelah kredit, yang ketiga harga pokok penjualan sebelah debit, kemudian terakhir yang keempat adalah persediaan barang dagangan bertambah sebelah kredit. Kalau dicatat jurnalnya ada 2. Pertama adalah piutang dagang debit 1 juta, kreditnya adalah penjualan 1 juta, kemudian harga pokok penjualan sebelah debit 750.000, kemudian persediaan barang dagangan sebelah kredit 750. Baik, selanjutnya adalah tanggal 10 Desember 2024. Di sini dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, kalau untuk 1 tahun itu berarti kita membayar beban selama 1 tahun. Nah, kalau dengan soal seperti ini, maka ada dua akun yang muncul. Sewa gedung untuk 1 tahun itu disebut di akunnya adalah sewa dibayar di muka, bertambah di sebelah debit. Kemudian yang kedua di sini adalah dibayar. Berarti di sini kita menggunakan uang. Berarti yang muncul adalah kas. Kasnya berkurang di sebelah kredit. Maka kalau dicatat ke dalam jurnal, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebelah debit sebesar 1.200.000, kemudian kas sebelah kredit itu sejumlah 1.200.000. Nah, selanjutnya tanggal 15 Desember ini agak berbeda, dibayar rekening listrik sebesar 300.000. Ya, kalau seperti ini berarti dibayar pada bulan itu juga. Maka yang muncul ada dua akun juga. Rekening listrik disebut dia beban listrik. Beban listriknya bertambah sebelah debit. Kemudian dibayar itu dengan menggunakan uang. Maka kasnya berkurang sebelah kredit. Maka di jurnal beban listrik debit 300.000. Kas di kredit sebesar 300.000. Oke. Yang terakhir nih kita ada pembahasan tentang tanggal 20 Desember 2024 dibayar hutang sebesar 3 juta. Nah, kalau dibayar hutang berarti ada dua akun. Yang pertama adalah hutang dagang kita berkurang. Kalau berkurang di sebelah debit, kemudian dibayar berarti kas kita berkurang sebelah kredit. Kalau dicatat ke dalam jurnal, maka hutang dagang sebelah debit sebesar 3 juta, kemudian kasnya berkurang sebelah kredit sebesar 3 juta. Terakhir, tanggal 28 Desember dibayar gaji karyawan bulan Desember sebesar 2 juta. Nah, di sini yang muncul gaji karyawan disebut dia beban gaji bertambah sebelah debit, dibayar dengan uang berarti kasnya berkurang sebelah kredit. Jika dicatat ke dalam jurnal, beban gaji sebelah debit 2 juta, kemudian kas sebelah kredit 2 juta.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.